Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk surat Az-Zalzalah. Surat yang berkenaan dengan guncangan yaumul qiyamah. Surat Zalzalah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah? Yang rajih wallahu a'lam shawab, dia adalah surat Makkiyah. Karena secara umum surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang bercerita tentang keadaan yaumul qiyamah. Surat ini adalah surat Al-Zalzalah. Ada juga yang menamai dengan surat Idza Zulzilat. Nama yang lain surat Az-Zilzal. Ada juga yang menamai dengan Zulzilat. Kalimuha 35 kalimah. Surat ini terdapat padanya 35 kalimat, 35 kata. Wa hurufuha mi'ah wa tis'ah wa arba'una harfan. Hurufnya ada 149. Jumlah dalam ayat surat ini berjumlah 8 ayat. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menunaikan sholat subuh. Di rakaat pertama beliau membaca Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan ternyata di rakaat kedua juga beliau membaca surat tersebut kembali. Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Zalzalah di dalam 2 rakaat. Ayat pertama dan juga di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Para sahabat menyangka bahwasanya beliau mungkin lupa. Namun fal aslu fi af'alin Nabi alaihi salatu wasalam annaha litashri'. Hukum asal semua perbuatan Nabi adalah hal yang masyru', hal yang disyariatkan, bukan karena lupa. Jadi boleh seorang imam terkadang membaca Az-Zalzalah di sholat subuh di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita baca surah Az-Zalzalah dari tafsir Al-Muyassar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha
bi anna rabbaka awhalaha yauma idh yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza rujjat al-ardu rajjan syadidan. Apabila bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ini akhrajat ma fi batniha min mauta wa kunuzin. Bumi mengeluarkan segala apa yang ada di isinya, baik itu mayat-mayat yang tadinya terkubur maupun semua barang-barang tambang yang ada di dalamnya. Wa qala al-insanu ma laha, tasa'ala al-insan faz'an ma alladhi hadatha laha. Ada apa ini? Mereka saling bertanya-tanya, ada apa dengan bumi kok tiba-tiba bergoncang? Membangunkan mereka apa? Dari tidur mereka. Itu Pak, dari kuburan mereka. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Yaumal qiyamah tukhbirul ardu bima 'umila 'alayha min khairin aw syarrin. Pada hari kiamat maka bumi akan mengkabarkan dengan apa yang telah diperbuat oleh manusia di atas bumi, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Bi anna rabbaka awhalaha, yakni bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amaraha bi an tukhbira bima umila 'alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk mengkabarkan semua perbuatan-perbuatan makhluk yang pernah mereka lakukan selama mereka di dunia. Yauma idh yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, yaitu yauma idin yarji'un nas an mawqifil hisabi asnafan mutafarriqin liyuriyahumullahu ma 'amilu minas sayyi'at wal hasanat wa yujazihim 'alaiha. Pada hari itu manusia setelah kembali dari tempat hisab mereka kembali dalam keadaan berbagai macam jenis, berbeda-beda tujuannya. Liyuriyahumullah, untuk menunjukkan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat selama mereka hidup di dunia, dari perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Wa yujazim 'alaiha, dan Allah akan membalas semua perbuatan-perbuatan mereka, yang baik maupun yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ay faman ya'mal wazna namlatin saghiratin khairan yara thawabahu fil akhirah. Maka barang siapa yang beramal seberat semut yang paling kecil dari sebuah kebaikan, maka niscaya dia akan melihat pahalanya di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ay wa may ya'mal wazna namlatin saghiratin syarran yara iqabahu fil akhirah. Dan sebaliknya, barang siapa yang beramal keburukan walaupun sebesar semut yang paling kecil, maka dia akan melihat hukumannya, azabnya di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah surat Al-Zalzalah yang ditafsirkan oleh para ulama dalam tafsir Al-Muyassar. Di dalam surat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana manusia kaget, lagi tidur nyenyak di alam kubur, tiba-tiba dibangunkan. Tapi ini bagi orang-orang kafir.
Orang-orang kafir ketika dibangunkan dari alam kubur mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina. Ini pernyataan orang-orang kafir. Ya wailana, celaka kami. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur-tidur kita? Siapa ini? Tanya-tanya. Dan ketika dibangunkan, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Adapun orang-orang beriman, apa yang mereka katakan? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan telah benar apa yang disampaikan oleh para rasul. Ini. Barakallahu fikum ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita petik faedah demi faedah dari surat Az-Zalzalah ini. Faedah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Hadza yadullu ala madza? Ala syiddatil haul yaumal qiyamah. Betapa ngerinya dan dahsyatnya hari kiamat. Ini faedah yang pertama. Di dalam surah Az-Zalzalah kembali Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa ngerinya dan dahsyatnya hari kiamat. Kemarin telah kita sebutkan bagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Allah menceritakan kepada manusia, memperingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 hingga ayat 2. Ya ayuhan nas, lafadznya umum, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu ada sesuatu yang besar, sesuatu yang mengerikan. Yauma tarawnaha tadhalu kullu mirdi'atin 'amma arda'at. Pada hari itu kamu akan melihat orang-orang yang sedang menyusui, saking takutnya mereka membuang bayi-bayi mereka dan kabur, tinggalkan anak-anaknya. Sehebat apapun tsunami, sehebat apapun likuidsasi yang ada di mana, di Poso dan gempa bumi yang ada, mungkin barakallahu fikum pernah terjadi ya di beberapa daerah. Itu masih seorang ibu masih ingat anak-anak. Kemana-mana masih bawa anak. Berarti masih kecil. Di hari kiamat nafsi. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Kamu akan lihat pada hari itu semua ibu menyusui meninggalkan bayi-bayi mereka, lari. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Semua wanita-wanita yang hamil langsung melahirkan karena saking ketakutan. Goncangannya membuat mereka keguguran. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan engkau melihat orang kaum sempoyongan seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakin adzabullah syadid. Semua itu karena azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan. Ini faedah yang pertama. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Faedah yang kedua adalah al-zilzal atau al-zalazil min ayatillahi 'idzam wallati takthuru fi akhir zaman. Al-zalazil, gempa, goncangan bumi adalah salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang agung.
yang nanti akan banyak terjadi di akhir zaman. Kemarin ngeri terjadi di Taiwan, kemudian sebelumnya lagi terjadi di Ambon, Maluku, kemudian kemarin lagi. Luar biasa, di setahun ini kalau kita mau hitung nggak bisa dihitung mungkin Pak, sangat banyaknya guncangan gempa bumi ya terjadi di mana. Jadi al-zalazil itu bukan karena apa? Bukan karena bencana alam, fenomena alam kata ahli apa? Ahli geografi dan yang lain. Pak barakallahu fikum, salah wahai kaum muslimin. Ya, al-zalazil itu bukan fenomena alam. Itu karena Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada perbuatan-perbuatan manusia yang masih terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegur dengan hal yang kecil. Jadi al-zalazil adalah salah satu tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menegur manusia, mengingatkan manusia agar sadar sedang apa mereka, apa yang sedang mereka perbuat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan. Dan fa barakallahu fikum, dengan banyaknya al-zalazil, guncangan-guncangan bumi atau gempa bumi ini, itu menunjukkan bahwasanya Pak, kiamat sudah dekat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "La taqumus sa'ah hatta yuqbada al-ilmu wa takthura al-zalazil." Tidaklah akan ditegakkan hari kiamat sampai dicabutnya ilmu dan banyaknya terjadi gempa bumi. Ini tanda-tanda apa? Kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Menegakkan hari kiamat sampai ilmu di dunia ini dicabut. Dan di antara tanda dicabutnya ilmu apa? Dimatikannya para ulama. Ulama-ulama kibar meninggal satu demi satu. Lah kalau sudah manusianya ditinggal oleh para ulama, kemana mereka minta bimbingan? Kepada ru'usuz juhal, kepada para tokoh-tokoh kejahilan. Fa'aftau bi wali ilmin fa'adallu wa dallu fadallu wa adallu. Kata Rasulullah, ketika para ulama sudah meninggal, maka mereka minta fatwa kepada orang-orang bodoh. Luar biasa. Mantan penyanyi jadi dai, mantan barakallahu fikum orang-orang yang nggak jelas jadi dai. Muncul sekarang dai-dai yang tak pernah belajar ilmu agama, cuma modal retorika, pintar ngomong, menjadi referensi umat, menjadi rujukannya umat. Luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Fa'aftau bi ghairi ilmin, kata Nabi. Mereka para tokoh-tokoh kebodohan itu berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, waspada. Di antara tanda-tanda kiamat adalah apa? Dimatikannya para ulama. Yang kedua kata Nabi, wa takthura al-zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Sehingga barakallahu ketika sudah seperti ini, jangan berleha-leha. Umurku masih 20 tahun, santai saja. Lah, tidak bisa menjadi jaminan bahwasanya umur kita itu bisa sampai 40, 50, 60 atau 100. Tidak ada jaminan. Justru kebanyakan yang meninggal di zaman sekarang adalah para pemuda. Seorang ulama salaf mengatakan bahwasanya al-maut fi syababi katsirun. Kematian yang menimpa para pemuda itu lebih banyak daripada menimpa para orang tua. Buktinya Pak, di masjid-masjid, di halaqah ilmu kebanyakan orang-orang tua. Pemudanya pada enggak ada. Main trek-trekan, balapan liar, kemudian na'udzubillah min dzalik, tawuran dan yang lainnya, mati lewat hal-hal seperti itu. Ini fabarakallahu
sebagai nasihat kepada para pemuda, jangan kemudian santai-santai, ya, seolah-olah masa mudamu itu bisa membuat engkau sampai kepada masa tua. Tidak ada jaminan engkau bisa hidup sampai tua. Bisa jadi engkau mati lebih cepat daripada orang-orang tua. Faedah yang ketiga adalah takallamu al-jamadat min ayatillah ad-dalati ala qudratihi wa ilmi. Faedah yang ketiga bahwasanya benda-benda mati bisa berbicara, itu merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat nanti bumi bisa berbicara. Kok bisa? Masa? Iya. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini akan berbicara, akan menjadi saksi atas semua perbuatan-perbuatan manusia. Yang bermaksiat di kolong jembatan akan dibongkar perbuatan kemaksiatannya. Yang bermaksiat di rerumputan akan dibongkar kemaksiatan yang sedang musak-musak di rerumputan. Yang bermaksiat di gua, di pantai, dimanapun, semuanya akan dibongkar oleh bumi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu apa? Mampu langsung tanpa meminta tanya kepada bumi. Tapi ini semua dalam rangka keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, nanti pada kiamat semua bumi yang kita pijak dan kita bermaksiat di atasnya semua akan berbicara. Bahkan bukan cuma bumi, seluruh anggota tubuh kita juga akan berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 20 sampai 21. Hatta idza ja'uha hatta idza maja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai pada datang waktunya, maka seluruh pendengarannya, matanya, bahkan julud, kulit-kulit kamu semuanya akan berbicara, mempersaksikan atau memberi persaksian atas semua perbuatan-perbuatan kalian. Semua berbicara. Telinga kita, pendengaran kita, mata kita, penglihatan kita, termasuk kulit-kulit kita ini akan semua akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku dulu menjadi orang ini, telinganya orang ini, pendengar orang ini, suka dengerin musik, suka dengerin perkara-perkara haram, suka dengarkan perkara yang mungkar. Matanya bersaksi, ya Allah, dahulu aku menjadi penglihatan orang ini, suka melihat perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang mungkar, ya Allah. Kulit berbicara, ya Allah, aku dahulu menjadi kulitnya orang ini, suka ngambilin barangnya orang, suka memegang perkara yang haram, ya Allah. Semuanya bersaksi. Manusia pada hari itu kaget, kemudian mengatakan, wa qulu li juludihim lima syahidtum alaina. Wa qulu li juludihim. Orang-orang tersebut nanti pada kiamat berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau bersaksi kepada Allah atas perbuatan kami? Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Kami sekarang bisa berbicara, hai manusia, sebagaimana Allah membuat semuanya bisa berbicara. Ini waspada, semua anggota tubuh kita bisa berbicara. Lisan kita akan berbicara, tangan kita akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Tanganmu akan ngajak ngobrol sama kamu. Kamu dulu, ingin gak tanganmu ini? Kamu gunakan untuk apa dulu? Aku untuk maksiat. Kakinya bersaksi pula. Fa barakallahu, semua yang bersaksi. Bersaksi, barakallahu fikum, atas semua perbuatan-perbuatan kita. Waspada wa emosi. Makanya fa barakallahu fikum, banyak-banyak muhasabah. Jangan dibiarkan fa barakallahu fikum ya maksiat terus menjadi kebiasaan penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Kalau udah jadi kebiasaan, ini mengerikan. Al-ma'asi baridu al-kufur. Kemaksiatan itu akan mengantarkan kita kepada kekufuran. Faedah yang keempat adalah syahadatul ardi wa ghairiha min ajli bayani adlillahi azza wa jalla. Persaksian bumi dan semua selain bumi itu menunjukkan apa? Untuk menunjukkan atau menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaksian bumi dan selainnya itu dengan tujuan menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Mampu. Yang tadi kami sampaikan bahwasanya Allah bisa. Kamu telah berbuat ini dan ini dan ini. Mampu. Tapi terkadang nanti manusia akan mengelak. Luar biasa. Ya, nanti pada hari kiamat itu masih ada orang-orang yang mau berbohong di hadapan Allah. Orang-orang mujrimun, orang-orang kafirun itu nanti masih berani berbohong di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan surah Al-An'am ayat 23 sampai 24. Ya 22 sampai 23. Perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang kafir berbohong di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan semua manusia dan kemudian Allah berkata kepada mereka, aina syurakaukum? Mana Tuhan-Tuhan yang kamu sembah? Mana patung-patung yang kamu sembah selain Allah, selain aku? Mana? Tunjukkan yang kamu sangka dahulu bisa menolongmu, yang kamu sangka bisa memberikan rezeki dan menyelamatkanmu dari azabku. Allah bertanya kepada mereka, aina syurakaukum? Di mana para sekutu-sekutu yang kamu pernah sembah-sembah waktu di dunia? Apa jawaban mereka, Pak? Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Jawaban mereka, berani mereka berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi demi Allah ya Allah, rabbina rabb kami ma kunna musyrikin, kami enggak pernah berbuat sekutu ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu ya Allah. Ya subhanallah. Berani mereka berdusta di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang ahlu tauhid, orang yang memang betul-betul menyembah hanya kepada Allah, berdoa, minta rezeki, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga. Barangkali dengan berdusta mereka bisa selamat, sehingga mereka pun berani berdusta. Barangkali Allah nggak tahu. Semua orang-orang mujrimun berani berdusta untuk menyelamatkan dirinya. Barakallahu dengan keadilan Allah. Baik. Hai bumi, hai tangan, hai mata, hai semua anggota tubuh orang ini berbicara. Saksikan apa yang telah dia perbuat selama di muka bumi. Semua berbicara. Iya.
Allah mampu sebenarnya langsung. Kamu dulu begini-gini kan, kamu dulu begini-gini kan, selesai. Allah mampu. Tapi dalam rangka untuk menjaga, dalam rangka menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan semua anggota tubuh manusia ini berbicara. Kalau udah berbicara, mau lari dari mana? Mau lari kemana kamu hai manusia? Tanganmu berbicara, kakimu berbicara, pendengaranmu berbicara, penglihatanmu berbicara, kulit-kulitmu sampai semuanya berbicara. Mau lari dari mana? Mau lari kemana engkau wahai manusia? Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika engkau berdusta, maka Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah akan kunci mulut orang tersebut, nggak bisa berbicara. Kemudian wal tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka kemudian tangan-tangannya memberikan persaksian kepada kami. Kakinya kemudian bersaksi atas orang tersebut. Kalau sudah seperti itu, sudah semuanya bersaksi, apa yang mereka katakan? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kalau sudah seperti itu Bapak, maka penyesalan, meratap-ratap, meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Menyesal. Lau kunna nasma'u naqil ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau seandainya dahulu kami di dunia mau mendengar, mau menghayati semua yang kami dengar, semua yang datang kepada kami, ma kunna min ashabis sa'ir, niscaya kami tidak termasuk dari penghuni neraka yang mengerikan ini. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Kapan? Di dunia? Tidak. Ketika siksaan, azab Allah sudah di hadapan mereka. Fasuhqan li ashabis. Apakah diterima penyesalan mereka? Ratapan mereka, tangisan mereka? La, fasuhqan. Lemparkan, celakalah hai orang-orang kafir, orang-orang mujrimun, tinggallah kau bersama ashabus sa'ir. Ini fabarakallahu fikum keadaan mereka. Kemudian faidah yang kelima, innan nas yaumal qiyamah yasduruna ashtatan. Manusia pada hari kiamat setelah dihisab, mereka akan berpencar, ngumpul jamaah kanan sama jamaah kiri setelah dihisab. Semuanya menuju ke tempatnya masing-masing sesuai dengan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang divonis ahli surga akan masuk surga, yang divonis sebagai ahli nar, dia akan menuju ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 85 sampai 86. Allah menyatakan yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda. Bagi dua kelompok. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Allah kumpulkan orang-orang yang bertakwa, yang selalu taat kepada Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, tidak pernah berbuat syirik, tidak membuat perkara-perkara baru. Nahsyurul muttaqin. Allah kumpulkan orang-orang yang bertakwa menuju kepada Allah seperti wafda. Seperti tamu yang penuh dengan kehormatan menuju ke surga. Sebaliknya golongan ke wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda. Dan kami lemparkan, kami giring
orang-orang yang banyak berbuat dosa, apalagi orang-orang kafir, kepada neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Nuwasil من فوائد هذه السورة الفائدة السادسة إن كل إنسان سوف يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Faedah yang keenam adalah setiap manusia akan diberi balasan atas segala perbuatannya. Jika baik, maka balasannya baik. Jika buruk, maka balasannya adalah keburukan. Ini faedah yang keenam. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, membalas semua perbuatan kita. Jika perbuatan kita baik, tentunya kita akan mendapatkan pahala. Jika perbuatan keburukan yang kita lakukan, tentunya azab dan siksaan akan menunggu kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan sedikit, yang kecil maupun yang besar, semua akan dibalas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ketika Alkitab, rapot amalan manusia, dihadapkan kepada mereka, engkau akan melihat orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang selalu berbuat dosa, musyfiqin, dalam keadaan mereka menangis, sedih, dirundung dengan kesedihan dan kengerian karena apa yang telah mereka dapatkan dari amal perbuatan mereka. Mereka mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab. Wahai celaka kami, duhai celaka kami, kitab apa ini? Rapot amalan apa ini? La yuwadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini ternyata tidak menyisakan sedikit pun, semua tercatat, yang besar maupun yang kecil, semuanya telah tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapatkan semua amalan-amalan mereka dihadirkan. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi sedikit pun hamba-hambanya. Dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum liyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada syarran fala yalumanna illa nafsah. Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Muslim dari hadits Abi Dzar
menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis al-qudsi, ya ibadi wa hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, ini perbuatanmu semua ini. Uhsihalakum, aku hitung-hitung, aku catat semuanya. Tsumma uwaffikum la iyyaha, kemudian aku akan balas semua perbuatan-perbuatanmu. Wa man wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan amalannya baik maka bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapatkan amalannya baik. Wa man wajada ghaira dzalik, namun barang siapa yang mendapatkan amalannya ternyata selain dari itu, amalannya adalah amalan keburukan sehingga mendapatkan siksa, fala yadhumanna illa nafsah, maka tidaklah dia mencela kecuali celaan, kecuali celalah dirimu sendiri. Janganlah dia mencela kecuali dirimu sendiri. Tidak ada yang kamu cela. Jadi amal itu kecuali engkau mencela dirimu sendiri. Ini fa barakallahu faedah yang keenam. Semua manusia akan dibalas atas perbuatan-perbuatan. Jika ternyata dihisab kita mendapatkan amalan yang baik luar biasa, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata amalan kita penuh dan keburukan-keburukan kita, maka tidaklah yang patut dicela kecuali dirinya sendiri. Faedah yang ketujuh, di dalam ayat ini ada at-targhib fil fi'lil khairi walau kana qalilan. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan at-targhib, dorongan, motivasi, stimulus untuk selalu berbuat kebaikan walaupun kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Sekecil apapun perbuatan baik kerjakan, jangan diremehkan. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan neraka walaupun hanya dengan apa? Separuh biji kurma. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita datang dengan membawa dua anak perempuannya ke rumah Rasulullah SAW, minta sedekah. Pak barakallahu fikum, wanita itu minta sedekah dari Rasulullah SAW. Maka Aisyah pun masuk ke dalam rumah dan mencari makanan untuk bisa disedekahkan. Ternyata nggak dapat apapun di dalam rumahnya kecuali cuma satu biji kurma. Subhanallah, levelnya Nabi, levelnya manusia yang terbaik, Nabi yang terbaik. Ketika didatangi pengemis, ternyata ketika mau nyumbang, mau sedekah, ternyata di rumahnya nggak ada makanan kecuali cuma satu biji kurma. Apakah malu? Tidak, langsung, karena nggak punya cuma ini. Wahai fulana, wahai wanita, aku nggak punya apapun cuma ini saja. Enggak apa-apa. Diambillah satu biji kurma, kemudian dibelah jadi dua. Setengah untuk anak perempuannya satu, setengahnya untuk anak perempuan satu. Dan wanita itu pun bersama. Yang penting anaknya bahagia. Melihat pemandangan tersebut, maka Aisyah mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana sayangnya wanita tersebut kepada anak. Dia rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Zaman sekarang banyak berita apa? Anak-anak dibunuh oleh orang tuanya karena apa? Takut lapar. Na'udzubillah. Maka kemudian kata Rasulullah SAW mendengar berita tersebut, maka ketahuilah wahai Aisyah, barang siapa seorang perempuan atau laki-laki punya anak perempuan dua, dia bisa membesarkannya kemudian sampai dia dewasa,
maka sungguh dua anak itu akan menjadi apa? Menjadi perisai dia dari siksa api neraka. Jadi fa barakallahu fikum, berbuatlah baik walaupun hanya dengan perkara yang ringan. Walaupun perkara itu punya kamu sedekah kok cuma segitu nih loh. Sedekah ini sekian ratus ribu, nih 1 juta, nih 2 juta. Sedekah kok cuma 5.000. Miskin. Sabar. Karena memang mampunya segini. Nggak usah malu. Karena famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat semut, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan walaupun seberat semut dalam tafsir Al-Muyassar. Dalam riwayat yang lainnya sebesar biji yang paling kecil di muka bumi ini, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan walau bi kalimatin thayyibah, kalau nggak punya barang yang disedekahkan walaupun cuma besar biji kurma, ya sedekah dengan apa? Kalimat yang baik. Pak, sini Pak, anak nggak punya duit, coba Bapak ke rumah fulan, itu Masya Allah beliau orang yang dermawan, ya bilang saja Bapak begini. Insya Allah Bapak itu masih sumbang, masih kalimat yang thayyibah. Kalau tidak ada, maka tunjukkan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akha biwajhi talqin. Janganlah kamu merendahkan sekecil apapun kebaikan walaupun cuma bermuka manis di hadapan sahabat. Ya, tabassumul akhika shadaqatun, senyummu di hadapan sahabat itu sedekah. Jadi Nabi mengatakan janganlah engkau rendahkan sekecil apapun kebaikan walaupun sekedar bersenyum atau bermuka manis di hadapan tetanggamu. Jadi jangan tambahkan muram terus. Sedih gitu. Oh, gak ada yang nyumbang ya. Udah pasang muka senyum sedih gini. Jangan. Kalau bisa Pak, sedihmu, dukamu hanya Allah yang tahu. Jadi barakallahu fikum, inilah seorang muslim tidak pernah merendahkan sekecil pun kebaikan, tidak mengecilkan ya sekecil apapun kebaikan. Banyak kebaikan. Kalau kita nggak mampu berbuat kebaikan dengan dunia, dengan apa? Dengan zikir, dengan muka manis, murah meriah. Nabi mengatakan kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, tapi timbangannya berat dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat ini baca Pak setiap pagi dan sore. Nabi SAW membaca dzikir subhanallah bihamdi 100 kali. Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali, maka dosa-dosanya diampuni walaupun sebesar atau sebanyak buih lautan. Cuma subhanallah bihamdi. Jadi barakallahu fikum, di dalam ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah memberikan faedah kepada kita, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat semut yang paling kecil atau biji yang paling kecil, maka niscaya dia akan mendapatkan balasan kebaikan tersebut. Bayangkan Pak, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menceritakan kepada sahabatnya. Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtulu al-'atas idza ra'athu baghiy min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghfira laha bihi." Perhatikan.
Luar biasa. Nabi alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabatnya. Suatu hari ada anjing yang muter-muter keliling sumur, pengen minum nggak berani. Hampir saja anjing itu mati karena kelaparan. Maka ketika ada seorang pezina, wanita pezina dari pezina-pezinanya Bani Israel melihat anjing itu mau mati kehausan, langsung dia turun ke dalam sumur, kemudian dia mengambil air dengan sepatunya, kemudian diberikan air minum itu kepada anjing tersebut. Kata Rasulullah, faghfira laha bihi, Allah ampuni semua dosa-dosa pezina tersebut dengan tetesan air yang diberikan kepada anjing. Yang diberi anjing, yang memberi pezina, Allah ampuni pezina tersebut dosa-dosanya karena kebaikannya, padahal kebaikan yang kecil, kebaikan yang ringan. Apalagi kalau yang kita beri adalah fakir miskin, anak yatim, bukan anjing, Pak. Dan yang memberi adalah orang-orang yang beriman, bukan pezina. Lebih-lebih Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kenapa harus pelit? Kenapa harus bakhil hingga sekarang? Ayo, sekecil apapun kebaikan yang engkau berikan di jalan Allah, engkau akan mendapatkan balasannya. Di antaranya Pak, diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Sehingga barakallahu dari renungan ayat fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, memberikan motivasi kepada kita Pak, untuk kita Pak semangat beramal dan tidak merendahkan sekecil pun apa itu kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, jangan direndah. Barakallahu ini untuk orang beriman. Kalau orang kafir, walaupun kebaikannya sebesar gunung, tidak akan diterima. Jadi barakallahu ini khusus spesial bagi orang-orang yang beriman. Loh, berarti pezina tadi, pezina di zaman dahulu, Bani Israel masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk orang-orang kafir yang nggak beriman kepada Allah, walaupun sedekahnya sebesar gunung, sebesar atau seluas lautan, tidak akan diterima walaupun sebesar semut. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan seseorang itu walaupun kecil, ya apa itu? Disyaratkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surah An-Nur ayat 39. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana amalannya orang-orang kafir. Orang kafir sedekah untuk masjid. Ya. Dapat pahala? Tidak selama mereka masih kafir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta orang-orang kafir itu amalan-amalan mereka itu seperti sarabun biqi'ah, seperti fata morgana yang ada di padang pasir sana. Yahsabuhu adh-dham'anu ma, yang mana orang yang sedang haus menyangka itu adalah air, setelah didatangi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Jadi fabarakallahu hai orang-orang kafir, sebesar apapun kebaikan yang telah engkau infakkan di jalan Islam maupun di dalam agama, selama engkau tidak mau beriman kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah, tidak akan diterima. Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadimna ila ma 'amilu wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami hadirkan semua amalan-amalannya orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Nih amalanmu gede banget. Kemudian setelah
ditampakkan, faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian jadikan seperti debu yang berterbangan. Hilang. Debu yang berterbangan. Enggak dapat apa-apa. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa mu'minun wala kafirun 'amila khairan wala syarran fid dunya illa atahu Allahu iyyahu." Tidaklah seorang mukmin maupun kafir beramal kebaikan maupun keburukan di dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala akan balas. Fa amal mu'min fayurihi hasanati wa sayyi'atihi fayaghfiru lahu sayyi'atihi. Adapun orang yang beriman, maka Allah akan tunjukkan ini kebaikanmu dan ini keburukanmu, kemudian Allah hapus semua dosa-dosanya dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Wa amal kafir fayaruddu hasanatihi wa yu'adzibuhu bisayyi'atihi. Adapun orang-orang kafir, maka Allah tolak kebaikan-kebaikannya dan Allah siksa atas segala perbuatan keburukan-keburukan. Ini barakallahu fikum hukuman bagi mereka yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-9. Fiha ghayatut tahdhir wal tarhib min fi'li syarri walau kana haqiran. Lawan dari yang tadi, faedah yang ke-8. Faedah yang ke-7. Di dalam wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, di sini ada peringatan. Di dalam surat ini ada peringatan dan memberikan rasa takut kepada manusia. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun kecil, dia akan mendapatkan siksa. Jadi faedah yang ke-8 adalah peringatan dan memberikan rasa takut dari perbuatan apa? Keburukan walaupun itu kecil, walaupun itu ringan, jangan dilakukan. Kenapa? Semua keburukanmu, semua dosamu, walau sebesar semut yang paling kecil, semua akan apa? Diazab, semua akan dihisab. Jadi, barakallahu, jangan apa? Meremehkan dosa, walaupun itu kecil. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Salim bin Sa'ad, dalam riwayat Ahmad, beliau menyatakan, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub wa inna muhaqqiratidz dzunub mata yukhadhu biha sahibuha tuhlikuhu. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, hati-hati dari meremehkan dosa-dosa yang kecil, karena sesungguhnya perbuatan meremehkan dosa-dosa yang kecil, kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan mengazabnya, maka apa akan mengazabnya dan manusia itu tidak akan selamat, akan membinasakan dia. Jadi hati-hati. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan masanya menyiksa perbuatan dosa tersebut walaupun sedikit, maka akan membinasakan orang tersebut. Lihat dalam hadis Nabi alaihi wasallam mengatakan, dakhalatil mar'atu fil hirrah, lawan dari tadi. Ada seorang wanita masuk neraka, Pak, gara-gara seekor kucing. Tadi perempuan surga gara-gara apa? Anjing. Sekarang ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing. Di mana kata Nabi, kenapa demikian? Karena dia memelihara kucing, kemudian dikurung dalam kamarnya, dia gak kasih makan sampai kucing itu mati. Zalim kepada kucing, membuat dia masuk neraka. Bagaimana kalau zalimnya kepada siapa, Pak? Manusia, zalimnya kepada anak fakir miskin, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Lebih-lebih
menjerumuskan kita ke dalam neraka. Zalim saja kepada seekor kucing bisa membuat kita masuk neraka, apalagi zalimnya kepada manusia. Waspada. Na'udzubillah. Sehingga barakallahu waspada dari perbuatan dosa, sekecil apapun perbuatan dosa, jangan diremeh. Yang terakhir, belum tak. Yang ke-9 adalah al-amakin allati tadhkuru fiha rabbuk sawfa tashhadu laka fi yawmin tahtaju fihi syahada fazra' syuhudaka fi kulli makan. Semua tempat-tempat yang kamu padanya menyebut nama Allah, maka semua akan menjadi saksi atasmu. Sebagaimana Pak, semua tempat kemaksiatan yang kau berbuat maksiat di situ akan menjadi saksi atas perbuatan maksiatmu. Faedah yang ke-9, semua tempat yang engkau beribadah padanya, walaupun sekedar zikir, maka tempat itu akan bersaksi atasmu. Makanya fabarakum, dimanapun engkau berada, banyaklah berbuat baik, karena semua tempat itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis barakallahu bahwasanya Pak, semua makhluk baik jin, manusia, pepohonan yang lainnya yang mendengarkan suaranya muadzin akan bersaksi kepada Allah bahwa si fulan adalah orang yang sering mengumandangkan adzan. Luar biasa. Jadi orang adzan ketika suaranya terus didengarkan oleh makhluk Allah, sejauh apapun semua makhluk yang mendengar adzannya akan menjadi saksi atas adzannya. Ini makanya fabarakallahu fikum, kata para ulama, jika engkau bermaksiat pada suatu tempat, maka jangan sampai kamu tinggalkan tempat itu sampai kamu berbuat baik di tempat tersebut. Sehingga Pak, agar dosa-dosa tadi termaafkan, terhapus dengan perbuatan baik tersebut. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Bahwasanya tempat atau sesungguhnya amal-amal baik itu bisa menghapus amal keburukan. Jadi ketika engkau jatuh pada perbuatan dosa, di tempat itu segera berbuat baik. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus berzikir, minta ampun kepada Allah di tempat tersebut. Jangan sampai Pak, tempat tersebut murni penuh dengan keburukanmu, belum berbuat baik sedikit pun, dia akan bersaksi di hadapan Allah, Pak, ya Allah, si fulan dulu di tempat ini ya Allah berbuat ini dan itu. Jadi fabarakallahu fikum, dimanapun engkau jatuh dalam perbuatan dosa, lakukan kebaikan juga di tempat tersebut. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa sehingga Pak, ketika bumi itu bersaksi atas keburukanmu, dia juga bersaksi di tempat itu Pak atas kebaikanmu. Sehingga barakallahu fikum, ini jika engkau berbuat ghibah, gunjing orang di tempat tersebut, maka Pak, taubatnya juga di tempat tersebut. Ya fulan, teman-teman, aduh astagfirullahaladzim, ternyata si fulan itu orang yang baik, orangnya masya Allah dermawan sekali. Anak salah waktu itu, saya mengunjungi dia itu orang begini-begini, ternyata saya salah. Wah masya Allah, luar biasa orang ini. Puji-puji orang tersebut di tempat kamu menggibahi, agar apa? Tempat itu akan menjadi saksi atas keburukanmu juga atas kebaikan dan taubat. Faedah yang terakhir, faedah yang 10 terakhir terus Ustaz. Semoga setia ya menemani Anda. Faedah yang ke-10 adalah al-hathu 'ala al-mubadarah bil amal as-shalih. Di dalam surat ini ada anjuran untuk bersegera banyak beramal soleh. Jangan sampai kiamat datang.
Jadi barakallahu di dalam surat ini ada apa? Anjuran untuk segera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai kiamat datang baru kemudian apa? Baru menyesal. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la iftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la iftada bih. Sungguhnya orang-orang kafir apabila mereka mati dalam keadaan kafir belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima sedikit pun dari mereka sedekah tebusan walaupun dengan tebusan emas sebesar bumi. Aduh, bapak saya mati dalam kafir, sumbang semua sedekahnya, diterima? Tidak akan diterima. Sebesar apapun tebusan, kalau kamu mati dalam keadaan kafir, apalagi sudah ditekan dari kiamat atau sakatul maut, maka Pak, tidak akan diterima tebusan tersebut. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka berhak mendapatkan siksaan yang pedih. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Jadi, barakallahu fikum, ayo yang banyak berbuat dosa segera ya, iringi dosa-dosa yang telah berlalu tadi dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, kemudian yang terakhir adalah ambil sama dengan faedah yang sebelumnya. Di dalam hadis atau ayat ini, dalam surat Az-Zalzalah adalah takrir aqidati al-ba'thi wal jaza. Dalam surat Az-Zalzalah ini terdapat penetapan akidah adanya Pak, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Sama dengan surat apa? Al-Adiyah dan surat Al-Qari'ah. Nah, ini sudah kita jelaskan di surat Al-Adiyat dan surat Al-Qari'ah bahwasanya Az-Zalzalah juga terdapat padanya dalil adanya Pak, hari kebangkitan dan hari pembalasan amal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita sudah selesai. Aduh, pertanyaannya nggak nyambung dengan materi. Barakallahu fikum, apakah siksa kubur terus-menerus sampai datang hari kiamat? Karena kalau berdasarkan tafsir nanti manusia akan bangun dari kubur setelah ada guncangan. Jadi barakallahu fikum, siksa kubur sama dengan barakallahu fikum yaitu siksa di neraka. Ada batasannya. Misalnya barakallahu fikum dalam hadis di antara sebab-sebab datangnya siksa kubur apa? Kencing tidak cebok, maka dia akan mendapatkan siksa tersebut sampai dosa kencing tersebut habis. Jadi nggak selamanya dia disiksa dari perbuatan tersebut, itu kencing tidak cebok. Jadi bahwa bihasabi dzunubihi. Ya, jadi ada dosa-dosa yang dihisab di alam kubur, dan ada dosa-dosa apa? Dihisab di yaumul qiyamah. Adapun orang kafir tentu dia akan mendapatkan apa? Siksa kubur sampai hari kiamat, sebagaimana Firaun dan bala tentaranya diperlihatkan dan terus disiksa dengan siksa kubur setiap pagi dan petang.
apakah diperbolehkan sedekah kepada pengemis yang ada di zaman sekarang? Karena kebanyakan dari mereka menjadi profesi. Barakallahu fikum. Apabila pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ya, apabila kita sedekah ternyata kok salah tempat, tapi niat kita apa? Menyangka orang itu adalah orang yang baik. Dalam hadis, maka orang itu termasuk mendapatkan pahala sedekahnya. Misalnya dia sedekah di malam hari, gak tahu ternyata orang itu adalah orang kaya. Kata Nabi, Pak, dia tetap mendapatkan pahala sedekah. Ketika dia bersedekah ternyata Pak, dia sedekah kepada para pelacur. Jadi dia nggak tahu kalau itu pelacur, maka dia tetap mendapatkan pahala sedekahnya. Demikian juga di zaman sekarang, kalau kita tahu orang itu adalah profesinya pengemis, ya Pak, minta sedekahnya. Oh maaf, kita nggak punya uang cash. Kalau gitu digesek ada ini, di TF aja boleh. Ya, karena anak pernah lihat orang miskin, barangkali ternyata bawa HP. Ada komunitas, ya komunitas orang-orang miskin, ya. Apa barakallahu ini musibah. Pendapat mereka kadang-kadang lebih banyak daripada pendapatan orang-orang yang bukan pengemis. Satu hari bisa dapat 500, 1 juta, 2 juta. Subhanallah. Jelas kita ingatkan kepada mereka, jangan bermudah-mudahan mengemis. Barang siapa yang suka minta-minta ya kepada manusia, maka akan dibangkitkan pada kiamat tidak punya daging di mukanya. Ya, ini hukuman bagi para pengemis. Orang-orang yang babar lebikum tugas kerjaannya ngemis, maka nanti dibangkitkan di alam kubur dengan apa? Dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Mengerikan. Alhamdulillah. Jadi babar lebikum ini. Apalagi mengemis dengan bentuk ngamen. Jelas kita nggak boleh memberikan barakallahu fikum kepada para pengamen, ya. Kenapa? Karena kita tiba-tiba melegalkan perbuatan mereka. Dengan semakin dia sering diberi uang, tentunya mereka Pak, semakin nyaman dengan profesi mereka, itu dengan mengamen. Padahal masih banyak kerjaan yang lain yang mending jadi tukang parkir daripada mengamen. Nah, walaupun tukang parkirnya ya hadahumullah ya, cuma duduk ya, kemudian narik hipnotis kita, motornya dihipnotis, kasih 2.000. Cuma nempel ekornya langsung keluar uang 2.000. Enak sekali kerjanya. Tapi mending lah barakallahu fikum. Artinya ada usaha untuk mengatur lalu lintas daripada mengemis dengan cara mengamen. Nah, jadi barakallahu fikum, arahkan mereka kepada kerjaan yang lebih halal dan lebih berkah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mohon dijelaskan tentang haji badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji badan atau berumrah, yang jelas hukum haji dan umrah itu wajib bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan. Dan tidak boleh dia melakukan badal haji, yaitu misalnya anak belum pernah haji, tiba-tiba Ustaz bisa nggak badal haji anak? Maka tidak boleh. Anak tidak boleh menggantikan haji orang sampai anak sendiri haji. Jadi orang yang barakallahu fikum mengganti atau menjadi pelaku badal haji harus sudah pernah haji terlebih dahulu. Nah, adapun jika belum pernah haji maka tidak sah badal hajinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah benar sedekah atau infak di hari Jumat berbeda pahalanya dengan hari-hari biasa? Nah, barakallahu tentunya barakallahu hari Jumat adalah hari yang akan ditegakkan pada hari kiamat. Di hari Jumat itu hari kiamat. Kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana manusia diciptakan pada hari Jumat. Maka barakallahu banyak berbuat kebaikan. Nah, jadi barakallahu karena ini adalah hari Id, hari penuh keberkahan, maka barakallahu disebut oleh para ulama bahwasanya Pak sedekah di hari Jumat barakallahu tentunya pahalanya lebih istimewa pada hari daripada hari-hari yang lainnya. Namun ya barakallahu jangan sampai jadi kebiasaan kita. Artinya Pak nggak mau sedekah kecuali hari Jumat saja.
Ya, misalnya barakallahu fikum ada orang membutuhkan. Ustaz, tolong Ustaz bantu saya. Oh, tunggu, besok hari Jumat. Nah, gitu. Om Ustaz datang, ya, Pak kasih ini saya. Udah, besok kasih dia, hari Jumat. Nah, gitu. Mana pengurusnya? Udah mati, kelaparan. Nah, ini barakallahu fikum, jangan ya. Barakallahu fikum, ketika ya ada orang membutuhkan, betul-betul membutuhkan pada hari itu walaupun bukan hari Jumat, maka itu lebih utama. Ketika engkau memberikan sedekah di saat orang itu membutuhkan, itu lebih utama daripada apa? Engkau harus menunggu hari Jumat. Dalam kondisi orang itu sudah tidak terlalu membutuhkannya. Allah alam bisawab. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada surat setelahnya. Surat apa? Hah? Surat apa? Al-Bayyinah. Baik, insyaallah taala barakallahu surat Al-Bayyinah akan kita lanjutkan barakallahu pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa ma kana min shawabin fa min Allah. Jika ada benarnya dari apa yang saya sampaikan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana min khata'in fa minni wa minasyaitan. Adapun apabila ada salahnya itu semua karena kebodohan anak pribadi dan juga dari zalahnya yang diakibatkan oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tegan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.